Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2811 Jika Tuhan tidak berdaya, itu adalah iblis. Lin Ye mengambil tubuh Sang Feng dan berjalan keluar dari Fei Long Hall bersama Lin Bai dan yang lainnya. Sesampainya di alun-alun di luar aula utama, Lin Bai melihat dari kejauhan bahwa Huo Cheng dan yang lainnya belum pergi. Itu mereka. Lin Chen berdiri di samping Lin Bai dan berbisik. Lin Bai berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Ayo pergi." Segera, Lin Bai, Lin Chen dan yang lainnya berjalan melewati alun-alun dan berencana untuk pergi. Pada saat ini, Jiang Zhen dan yang lainnya muncul di depan Lin Bai dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, "Kamu telah merusak masalah Meng Rui, kami tidak akan membiarkannya pergi." Lin Bai memandang Jiang Zhen dan berkata, "Terserah kamu mau, lakukan saja." Huo Cheng tersenyum menghina. Gu Yuzu berkata sambil tersenyum, saat aku melihatmu hari itu, aku menyuruhmu tinggal di utara, tetapi jika kamu tidak mendengarkan, apakah menurutmu pejuang sepertimu memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami? Apakah Tian Jiao tinggal bersama di hutan Feilong? Lin Chen dan Yu Jue sama-sama memasang wajah marah. Huo Cheng melihat ke arah Guyang saat ini dan berkata, cek, Guyang, kudengar kamu menghabiskan banyak usaha untuk datang ke keluarga Dewa Pedang dari Nanzu. Sayang sekali. Sekarang kultivasimu telah dihapuskan, aku tidak tahu bahwa kamu tidak memiliki kultivasi. Bagaimana rencanamu untuk kembali ke Nanzu? Naik kembali? Atau mundur? Hahaha. Huo Cheng tertawa liar. Pasti sudah naik kembali. Tidak, kembali. Hahaha. 18 orang itu tertawa sembarangan. Wajah Guyang berubah, dia menatap Huo Cheng dengan marah, dan meraung, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Guyang bergegas maju. Guyang, yang tidak memiliki kultivasi, seperti anak berusia 3 tahun di depan Huo Cheng. Huo Cheng mengangkat kakinya dan menendang Guyang menjauh. Guyang terluka parah dan terjatuh 100 meter jauhnya. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah, separuh tulang di tubuhnya hancur oleh tendangan Huo Cheng. Guyang, Lin Chen dan Yu Jue bergegas. Huo Cheng menepuk-nepuk debu di sepatunya dan berkata sambil tersenyum menghina, apakah ini prajurit yang datang dari kota Tianjian? Dia benar-benar rentan. Saya katakan sebelumnya, Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama kami. Ketahuilah, milikmu teman-teman. Jika demikian, segera keluar dari keluarga Dewa Pedang dan jangan mengotori mata kami di sini. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa itu kekejaman. Kata Huo Cheng sambil mencibir. Lin Chen berkata dengan marah, ayo pergi, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Ayo pergi. Lin Chen membantu Guyang berdiri dan pergi. Tapi saat ini, Guyang dengan marah melepaskan diri dari lengan Lin Chen, memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai. Lin Bai berbalik dan menatap Guyang. Guyang berkata dengan dingin, aku tahu aku tidak punya banyak persahabatan denganmu, tapi bagaimanapun juga, kita datang ke keluarga Dewa Pedang bersama-sama, dan kamu adalah yang terkuat di antara kita. Jadi, aku ingin memohon padamu. Kamu, balaskan aku. Guyang memandang Lin Bai dengan serius dan berkata. Lin Bai buru-buru berkata, Guyang, jangan impulsif. Guyang mencibir, tidak ada yang impulsif. Saya seharusnya bunuh diri seperti Sang Feng malam itu, tetapi saya tidak bisa melakukannya, dan saya menderita pukulan besar hari ini. Sungguh memalukan sehingga saya tidak punya kata-kata untuk kembali ke Nanzu. Lin Bai, tolong. Balas dendam padaku dan Sang Feng. Saat dia berbicara, Guyang mengangkat telapak tangannya dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Memukul bagian atas kepalanya, terjadi ledakan, dan kepalanya terbelah di depan Lin Bai dan yang lainnya. Tubuh Guyang lemas, dan dia jatuh ke tanah, dengan darah mengalir seperti sungai. Guyang, Yu Jue dan Lin Chen berteriak sekuat tenaga. Lin Bai menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi lagi? Pada saat ini, Du Gufei keluar dari aula dengan marah dan tercengang saat melihat pemandangan di alun-alun ini. Du Gufei dan Ye Liang datang terbang dan melihat tubuh Guyang tergeletak di tanah. Du Gufei memandang Huo Cheng dan yang lainnya. Huo Cheng tersenyum dan berkata, Penatua Du Gufei, jangan lihat kami. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia bunuh diri. Setelah mendengar ini, Du Gufei memandang Lin Bai. Mata Lin Bai tertuju pada Guyang, ekspresinya memadat. Merasakan tatapan Du Gufei, Lin Bai menatap Du Gufei dan berbisik, mereka benar, Guyanglah yang bunuh diri. Du Gufei merasakan. Aura Lin Bai berubah, yang sepertinya sedikit tidak terduga. Setelah melihatnya, dia berteriak dengan suara rendah, Lin Bai, jangan impulsif, keluarga Dewa Pedang akan memberimu
Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu Penatua Dugu Fei dan keluarga Dewa Pedang akan memberi kita penjelasan, tapi tolong Tetua Dugu Fei, cepatlah. Jika kita tidak mendapatkan penjelasan yang kita inginkan sebelum tengah malam ini. Kalau begitu aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Lin Bai berjalan mendekat, mengambil tubuh Guyang, berbalik dan terbang jauh persegi. Lin Chen mengambil tubuh Sang Feng, berbalik dan mengikuti Lin Bai pergi. Lin Ye mengikutinya. Yu Jue berjalan di ujung. Ketika dia melewati Huo Cheng dan yang lainnya, dia terkekeh dan berkata, tahukah kamu betapa buruknya bagi seorang pria untuk menemukan seorang wanita yang dapat memberikan nyawanya? Huo Cheng mencibir, apa itu? Yang kamu bicarakan? Yu Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Setelah mengatakan itu, Yu Jue mengikuti jejak Lin Bai dan yang lainnya. Sekelompok badut yang luar biasa. Huo Cheng dan Jiang Zhen berkata dengan dingin dengan cibiran di wajah mereka. Meng Rui berkata dengan dingin, saya tidak menyangka Penatua Dugu Fei akan begitu tidak tahu malu membela Lin Bai. Jiang Zhen berkata sambil tersenyum, Meng Rui, jangan khawatir, kami datang ke keluarga Dewa Pedang bersama-sama, kami adalah saudara dan saudari, kamu digulingkan. Untuk masalah ini, kami pasti akan mencari keadilan untukmu. Gu Yuzu juga terkekeh, ya, meskipun terlalu berisik, tidak masalah. Saya tidak percaya itu keluarga Dewa Pedang akan melakukan apa saja hanya untuk beberapa dari mereka. Para pejuang dari kota Tianjian berselisih bersama kita, para jenius berbakat yang diundang ke sini. Huo Cheng memandang Gu Yuzu dan berkata, itu benar. Lin Bai memeluk tubuh Guyang dan kembali ke rumahnya, di depan kabin. Kemudian Lin Chen dan yang lainnya juga mengikuti. Lin Chen meletakkan tubuh Sang Feng di sebelah Guyang dan bertanya dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai berkata, tunggu. Yu Jue bertanya, tunggu apa lagi? Lin Bai berkata, tunggu. Saya akan menunggu pernyataan keluarga Dewa Pedang hari ini. Lin Chen berkata, tetapi menurut saya keluarga Dewa Pedang mungkin tidak dapat memberi kita pernyataan yang adil. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tahu. Yu Jue mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu kita masih harus menunggu. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku harus memberikan pedangku alasan untuk mencabutnya. Dari sarungnya. Jika Tuhan tidak berdaya, maka iblis akan menaklukkan dunia. Hari ini, saat ini, jika Tuhan tidak berdaya, dia akan menjadi iblis. Ketika Lin Chen dan Yu Jue mendengar Lin Bai mengucapkan kata-kata ini, mereka merasakan niat membunuh yang kuat dan ketidakpedulian pada Lin Bai. Ketidakpedulian ini perasaan itu membuat Lin Chen dan Yu Jue gemetar. Mereka bertiga berdiri bersama di tepi sungai, menunggu malam tiba. Menunggu bulan cerah terbit ke langit. Menunggu saatnya tiba. Bab 2812 saatnya semakin dekat. Matahari terbenam di barat dan bulan cerah terbit di langit. Bulan cerah tergantung di langit di atas hutan Feilong. Waktu berlalu dan segera tiba tengah malam. Sudah waktunya. Lin Chen merasakan suhu di hutan Feilong turun, mencapai titik beku di malam hari, dan dia memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai menatap bulan cerah di langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan keluar dari rumah kayu, berkata, tetap di sini dan jaga Sang Feng dan Guyang. Lin Ye awalnya ingin mengikuti. Lin Bai berkata, Lin Ye, kamu tetap di sini juga. Lin Ye berhenti dan berdiri di depan rumah kayu itu. Yu Jue bertanya, saudara Lin, kamu mau kemana? Pergi, bunuh orang. Lin Bai berkata dengan suara rendah sambil berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Saat ini Yu Jue dan Lin Chen melihat punggung Lin Bai yang begitu galak dan jahat. Sampai punggung Lin Bai menghilang ke dalam kegelapan di luar rumah kayu, Yu Jue dan Lin Chen belum sadar kembali. Hutan Feilong, di hutan selatan, terdapat sebuah kediaman yang diterangi lilin. Saat ini, 4 prajurit sedang duduk di halaman sambil minum dan bersenang-senang. Dari waktu ke waktu, mereka dapat mendengar tawa liar satu sama lain. Apakah kamu melihat ekspresi wajah Lin Chen dan Gu yang hari ini? Mereka sangat cantik. Aku sudah lama tidak melihat ekspresi kempes seperti itu. Haha, sungguh konyol. Guyang itu bunuh diri di depan dari kami dan memohon agar dia, Lin Bai, membalaskan dendamnya. Dia, Lin Bai, melumpuhkan Meng Rui. Kita harus mencari waktu untuk membalaskan dendam Meng Rui. Jangan khawatir, saudara Huo Cheng dan saudara Jiang Zhen sama-sama berkata bahwa kita akan punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Dan banyak lagi. Lagi pula, membosankan bagi kita untuk berlatih di sini. Tidak buruk menyimpan mereka di sini untuk menambah kesenangan bagi kita. Itu benar, mereka hanya di sini untuk menghibur kita. Ayo, minum.
Mereka berempat duduk untuk minum, mengobrol, dan tertawa. Pada saat ini, saat keempat orang itu sedang ngobrol riang, tiba-tiba terdengar suara pelan dari rahasianya, minum itu tidak enak, minum itu berbahaya bagi tubuh. Saya punya semangkuk sup di sini yang bisa menyehatkan tubuhmu. Keempat orang itu adalah tertegun dan melihat ke belakang, menuju kegelapan. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih keluar dari kegelapan. Keempat orang itu melihatnya dan berkata dengan sarkasme di wajah mereka, "Yo, menurutku siapa itu? Ternyata Lin Bai. Apa? Penghinaan yang diderita oleh Fei Long Hall hari ini tidak cukup. Apakah kamu masih ingin dipermalukan? Minum sup. Sup jenis apa?" Lin Bai berjalan langsung ke halaman, berdiri di depan empat orang, dan berkata sambil terkekeh, "Sup Mengpo." Ekspresi keempat orang itu orang-orang berubah dan mereka berkata dengan dingin, "Saya pikir kamu sedang pamer hari ini. Kamu tahu kamu di sini untuk mati." Desir, desir. Mereka berempat mengeluarkan senjata dan menatap Lin Bai dengan dingin. Tempat ini masih agak jauh dari jembatan Neihe di Jalan Huangquan, jadi aku akan memberimu tumpangan. Lin Bai membalik tangannya, pedang iblis jatuh ke tangannya, dan berjalan menuju mereka berempat. Mereka berempat mencibir, karena dia di sini untuk disiksa, mari kita tunjukkan padanya beberapa warna. Oke. Biarkan dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa bersaing dengan kita sama sekali. Ayo. Mereka berempat menghunus pedang mereka dan bergegas menuju Lin Bai. Keempat pria itu menyerang Lin Bai dari empat arah berbeda, pedang mereka kuat dan bertenaga. Dan pada saat ini, Lin Bai tampak acuh tak acuh, mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang terang menyapu langit. Puff, 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 puff. Beberapa suara cipratan darah terdengar. Tubuh empat orang yang terbang di udara tiba-tiba berlumuran darah, dan mereka jatuh ke tanah secara bersamaan. Dan ketika mereka mendarat, cahaya redup di halaman menyinari wajah mereka. Anda dapat melihat ada luka pedang di tenggorokan mereka. Bunuh dengan satu pedang. Setelah Lin Bai melirik keempat orang itu, dia berbalik dan berjalan keluar halaman. Di halaman kecil, seorang pendekar pedang berbaju hijau sedang bekerja keras untuk melatih ilmu pedangnya di halaman. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang menyelinap? Keluar dari sini." Dia melihat ke arah kegelapan di luar halaman. Dari kegelapan, seorang pria berbaju putih keluar dengan pedang di tangannya. Apakah itu kamu?" Pendekar pedang berpakaian hijau itu melihat pria berbaju putih, dan senyuman menghina muncul di wajahnya. Pria berbaju putih itu langsung terbang, dan tanpa alasan apapun, cahaya pedang dingin menembus tenggorokan pria itu. Pedang itu secepat kilat dan sekuat bambu yang patah, membuat pria berbaju hijau itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebuah pedang menembus tenggorokannya, dan darah muncrat dari belakang lehernya. Pria berbaju hijau itu mencengkeram tenggorokannya, tampak ketakutan, dan jatuh dengan lemah ke langit. Setelah membunuh orang ini, pria berkulit putih berbalik dan pergi, menuju ke halaman kecil berikutnya. Di halaman kecil lainnya. Jangan bunuh aku tahu aku salah." Seorang pejuang berteriak dengan tegas, tapi kemudian suaranya perlahan melemah, dan nyawanya menghilang antara langit dan bumi. Ini semua yang dimaksud Gu Yuzu, Huo Cheng, dan Jiang Zhen. Kami hanya mengikuti jejak mereka dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan bunuh aku. Lin Bai, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Jangan. Aku tahu kesalahanku. Aku adalah roh bela diri tingkat kaisar, orang paling kuat di benua kuno di masa depan, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali, Di halaman kecil Jiang Zhen, lampu padam. Jiang Zhen sekarang berada di tempat tidur, tertidur lelap. Pada saat ini, seseorang berkata secara rahasia, "Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda tidak bisa tidur setelah melakukan begitu banyak hal buruk?" Saya adalah roh bela diri tingkat dewa, mengapa saya tidak bisa tidur?" Jiang Zhen, yang sedang tidur nyenyak, menjawab dengan santai. Tapi saat berikutnya, Jiang Zhen tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan menatap kegelapan dengan mata dingin, "Siapa?" Pria dalam kegelapan menyalakan lilin di ruangan itu dengan jentikan jarinya, menerangi area sekitarnya. "Lin Bai." Jiang Zhen berkata dengan terkejut. Lin Bai mengambil pedang iblis dari meja, berjalan menuju Jiang Zhen dan berkata, "Saya harus cepat, jika tidak, Anda tidak akan bisa mengejar Sang Feng dan Guyang." Jiang Zhen berkata dengan dingin. "Kamu ingin membunuhku?" Aku seorang jenius yang diundang oleh keluarga Dewa Pedang. Jika aku mati, keluarga Dewa Pedang tidak akan membiarkanmu pergi."
Lin Bai tersenyum dan berkata, seperti yang kamu katakan, tidak ada bukti, keluarga Dewa Pedang apa yang dapat kamu lakukan padaku. Setelah mendengar ini, Jiang Zhen tiba-tiba mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya dan menikam Lin Bai. Lin Bai menyaksikan serangan pedang Jiang Zhen dan berkata sambil tersenyum dingin, saya telah melihat bekas pedang yang Anda tinggalkan, itu terlalu berantakan dan rumit. Anda memang memiliki bakat jiwa bela diri yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Memang jenius. Tetapi untuk ilmu pedang, kamu hanyalah semut. Satu pedang sudah cukup untuk membunuh orang. Pedang iblis itu diangkat dan ditusukkan ke depan dengan dingin. Cahaya pedang yang jauh lebih unggul dari pedang Jiang Zhen melewati ruangan gelap, menghancurkan cahaya pedang Jiang Zhen, dan menusuk tenggorokan Jiang Zhen dengan satu pedang. Jiang Zhen menutup tenggorokannya dan menatap Lin Bai dengan heran, dia berjuang keras, tetapi pada saat ini, Lin Bai sudah berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya, Jiang Zhen mencengkeram tenggorokannya dan berbaring lemah di tempat tidurnya, kehilangan nafas kehidupan. Ada dua lagi, Huo Cheng dan Gu Yuzu. Lin Bai berjalan menuju dua kediaman terakhir. Bab 2813 balas dendam besar telah terbalas. Di hutan Feilong, di jalan yang sepi, kunang-kunang melayang gembira di udara. Dalam lampu hijau ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan sambil saling berbisik. Saudara Huo Cheng, setelah mendengarkan penjelasanmu tentang ilmu pedang, aku merasa memiliki pemahaman baru tentang ilmu pedangku. Wajah Gu Yuzu memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Huo Cheng berkata sambil tersenyum, Saudari Gu Yuzu, Anda memiliki bakat yang baik dalam berkultivasi, dan Anda memiliki semangat bela diri tingkat dewa. Potensi Anda di masa depan tidak terbatas. Saya hanya selangkah lebih maju dari Anda. Itu tidak akan lama lagi kamu bisa menyusulku. Gu Yuzu berkata dengan malu-malu, tidak mungkin, dalam hatiku, Saudara Huo Cheng akan selalu menjadi pendekar pedang terkuat. Kesembilan pendekar pedang hebat dari keluarga Dewa Pedang harus melakukannya berlutut di depannya di masa depan. Di kaki Saudara Huo Cheng dan Ye Nuo dari keluarga Ye, setiap kali dia melihat kita, dia terlihat begitu sombong. Jika kita tidak ingin mengandalkan sumber daya budidaya dari keluarga Dewa Pedang, aku sudah lama berselisih dengannya. Huo Cheng berkata dengan nyaman, baiklah, Saudari Gu Yuzu, jangan mengeluh lagi. Orang-orang harus menundukkan kepala ketika berada di bawah atap. Sekarang kita harus mengandalkan kekuatan keluarga Ye. Mari kita memasuki jalan Dewa Pedang untuk menemukan kekuatan untuk mendominasi benua kuno. Setelah kita keluar dari jalan Dewa Pedang, siapapun pengganggu, kamu harus bertanya padaku terlebih dahulu. Gu Yuzu berkata sambil tersenyum bahagia, Saudara Huo Cheng, kamu baik sekali. Huo Cheng tersenyum bahagia. Hei, aku benar-benar tidak tahan lagi mendengarkannya. Dua anak di bawah usia 20 tahun sedang membicarakan cinta di sini. Kedengarannya sangat menjijikkan. Tapi harus kuakui, kalian cinta usia adalah cinta yang paling murni. Saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Wajah Gu Yuzu terkejut, dan dia tiba-tiba berbalik. Huo Cheng, dengan ekspresi dingin di wajahnya, menggeram, siapa? Licik, apakah kamu tidak punya wajah untuk melihat orang? Segera, seorang pria berbaju putih keluar dari antara kunang-kunang dan memandang mereka berdua tanpa ekspresi. Lin Bai, ya. Kenapa, penghinaan yang kuberikan padamu siang hari tidak cukup? Sekarang kamu harus mempermalukan dirimu sendiri. Setelah Huo Cheng melihat Lin Bai, dia tersenyum menghina. Gu Yuzu berkata dengan ekspresi sinis, jika kamu berani menguping kami, berlututlah dan segera akui kesalahanmu, jika tidak, kamu tidak akan melarikan diri hari ini. Lin Bai berjalan menuju Huo Cheng dan Gu Yuzu selangkah demi selangkah, dan berkata dengan terkekeh, jika apakah kamu siap, maka kita bisa mulai. Huo Cheng melihat niat membunuh Lin Bai melonjak, dan segera mencibir, apa? Apakah kamu berencana untuk melawan kami? Bahkan tidak melihat kekuatanmu. Apakah kamu punya kualifikasinya? Gu Yuzu menatap Lin Bai dengan dingin, matanya yang indah penuh ketidakpedulian. Saudari Gu Yuzu, karena dia ingin disiksa, saya akan membantunya, dan kamu bisa menonton saja dari pinggir lapangan. Huo Cheng mencibir, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan mengambil satu langkah ke depan. Lin Bai berkata, lebih baik kalian berdua menyerang bersama, jika tidak maka akan membuang-buang waktu. Huo Cheng mencibir dan berkata, untuk menghadapimu, kita berdua tidak perlu menyerang bersama dan awasi pedangnya. Saat dia berbicara, Huo Cheng mengangkat tangannya. Memegang pedang tajam, dia bergegas keluar dengan satu langkah dan menikam Lin Bai langsung ke tubuhnya.
Cahaya pedang yang terang dan tajam melewati hutan yang gelap, menyilaukan. Dan pada saat ini, cahaya pedang menyinari wajah dingin Lin Bai, dan cahaya pedang lainnya terbang dari tangan Lin Bai, melewati kegelapan, dan hanya mendengar suara, embusan, dan darah berceceran di mana-mana. Jepret! Huo Cheng terbang dan mendarat tepat di jalan setapak. Darah mengalir dari lehernya. Pada saat ini, Huo Cheng tidak lagi memiliki nafas kehidupan. Semua orang di Huo Cheng. Teriak Gu Yusu. Gu Yusu berlari dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa Huo Cheng sudah mati. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan pucat. Dia memandang Lin Bai dengan kaget dan berkata, "Kamu benar-benar membunuh saudara Huo Cheng." Lin Bai tertawa dan berkata, "Apakah kamu merindukannya? Kalau begitu aku akan menurunkanmu." Saat dia berbicara, Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebas Gu Yusu. Gu Yusu segera diselimuti oleh krisis hidup dan mati yang kuat, dia buru-buru berteriak, "Jangan! Jangan bunuh aku! Jika kamu membunuhku, saudara Yen Wo tidak akan membiarkanmu pergi." Puff! Ketika Gu Yusu meneriakkan kata-kata ini, pedang Lin Bai telah merobek tenggorokannya. Gu Yusu jatuh di samping Huo Cheng, dan nafas kehidupan menghilang. Lin Bai memandangi tubuh Gu Yusu dan berkata dengan lembut, "Baru saja kamu mengatakan tidak ada yang salah dengan Yen Wo, tetapi ketika aku hendak membunuhmu, kamu mengatakan Yen Wo tidak akan membiarkanku pergi. Ini benar-benar konyol." Setelah membunuh dua orang ini, Lin Bai berbalik dan menghilang ke dalam hutan Feilong. Di depan rumah kayu Lin Bai, Lin Chen dan Yu Jue memandangi tubuh Sang Feng dan Guyang di tanah, wajah mereka serius, dan mereka berdua merasa sedikit khawatir. Saudara Lin Bai telah pergi selama 1 jam, mungkinkah terjadi sesuatu? Lin Chen berkata dengan cemas. Yu Jue berbisik, kekuatan saudara Lin Bai jauh melebihi kita. Jangan khawatir, bahkan jika dia bukan tandingan orang-orang itu, akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun terhadap saudara Lin Bai. Lin Chen tersenyum sedikit mengangguk. Pada saat ini, Lin Chen dan Yu Jue melihat ke belakang satu demi satu. Mereka merasakan bau darah yang menyengat datang dari hutan di belakang rumah kayu, dan mereka langsung tegang. Tapi Lin Ye tetap bergeming, seolah dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih berjalan keluar dari hutan yang gelap sambil memegang pedang tajam di tangannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju rumah kayu dan sampai ke tubuh Sang Feng dan Guyang. "Aku akan membalaskan dendammu. Kamu bisa beristirahat dengan tenang." Lin Bai berdiri di depan Sang Feng dan Guyang dan berkata dengan ringan. Pada titik ini, Lin Bai menyingkirkan pedangnya, yang juga melambangkan malam ini aku tidak akan mengambil tindakan lagi. "Kubur kedua tubuh mereka," kata Lin Bai ringan. "Baik." Lin Chen mengangguk. Lin Ye mulai menggali lubang. Tidak lama kemudian, semua orang menguburkan Sang Feng dan Guyang. Lin Chen memandang Lin Bai saat ini dan bertanya, "Saudara Lin Bai, mereka?" Lin Bai berkata, "Tidak perlu bertanya. Saya tidak ingin mengatakannya, Anda hanya berpura-pura tidak mendengar apapun, dan kamu tidak melihat apa-apa, kembalilah selamat istirahat." Mendengar kata-kata bersih Lin Bai, Lin Chen dan Yu Jue saling memandang dan ragu-ragu untuk bertanya lebih jauh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai, mereka kembali ke kediaman masing-masing. Dan mulai sembuh. Sebelum Lin Bai kembali ke rumah kayu, dia duduk di ambang pintu dengan sebotol anggur, minum anggur dan memandangi bulan. Setelah fajar di hari kedua, sebuah berita keluar dari hutan Feilong, mengejutkan seluruh keluarga Dewa Pedang. Itu bahkan membuat khawatir para tokoh senior keluarga Dewa Pedang. Yaitu, 18 pembudidaya pedang jenius yang diundang ke hutan Feilong semuanya terbunuh dalam semalam. Bab 2814 Kamunuo. Saat fajar, matahari terbit di timur. Ye Liang berjalan keluar dari aula Feilong sambil tersenyum, langsung pergi ke hutan Feilong, dan tiba di luar kediaman Jiang Zhen. Dia berteriak dengan mengantuk, "Jiang Zhen, jangan tidur lagi, saatnya bangun dan berlatih. Teknik pedang bulan merah, yang diberikan Tuan Yen Wo untuk Anda latih mengharuskan Anda untuk menguasainya sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Sudah lebih dari 10 hari sekarang. Keluarlah dengan cepat dan latih teknik pedang agar saya dapat melihatnya," kata Yen Wo. Liang berdiri di halaman Jiang Zhen. Setelah berteriak, dia menggeliat dan menguap, menunggu Jiang Zhen keluar dari kamar. Tapi setelah beberapa saat, Ye Liang mengerutkan kening, tapi tidak mendengar Jiang Zhen menanggapinya. Pada hari kerja, Ye Liang mengawasi latihan mereka. Setiap kali dia datang ke Jiang Zhen, dia hanya perlu berteriak dan Jiang Zhen akan segera keluar ruangan, tapi hari ini ada sesuatu yang sedikit tidak normal. "Jiang Zhen, apakah kamu tidak mendengarnya?"
Ye Liang berteriak tidak senang. Setelah sekian lama, Jiang Zhen masih tidak merespon. Ye Liang mengerutkan kening, mendekati pintu dengan keraguan, dan dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Bau darah yang menyengat segera menerpa wajahnya dari kamar. Mencium bau darah, ekspresi Ye Liang segera berubah. Dia melangkah ke pintu dan melihat Jiang Zhen tidak memiliki nafas kehidupan di tempat tidur, dan darahnya telah menodai tempat tidur menjadi merah. Jiang Zhen. Ye Liang berlari dengan cemas. Jiang Zhen sudah mati, dan sudah mati beberapa saat. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Ye Liang sedikit terkejut dan segera keluar dari kamar Jiang Zhen dan pergi ke kediaman Huo Cheng dan Gu Yuzu. Namun, tidak ada jejak Huo Cheng dan Gu Yuzu di kediaman mereka. Setelah berpikir sejenak, Ye Liang berbalik dan sampai ke jalur Gua Kunang-Kunang, di mana dia melihat Huo Cheng dari kejauhan. Tubuh Cheng dan Gu Yuzu. Gu Yuzu. Huo Cheng. Ini. Ye Liang berlari dengan panik dan menemukan bahwa mereka berdua telah mati, dan seperti Jiang Zhen, mereka telah mati untuk sementara waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Liang berkata dengan heran. Segera, Ye Liang buru-buru terbang dan pergi ke kediaman para jenius lainnya. Mereka menemukan bahwa, tanpa kecuali, para jenius ini semuanya telah mati, dan mereka telah mati untuk sementara waktu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ye Liang menjerit dan terbang menjauh dari hutan Feilong. Dan arah yang dituju Ye Liang adalah menuju keluarga Ye. Di arena seni bela diri dalam klan Ye. Di lapangan, seorang pria muda dengan wajah seperti batu giok dan ekspresi arogan memegang pedang seperti batu giok putih di tangannya. Dia menghunus pedangnya dan menghempaskan seorang prajurit di seberangnya. Pedang ini sangat kuat. Setelah mengenai prajurit tersebut terbang mundur dan tergeletak di tanah, muntah darah. Aku menyerah. Prajurit yang tertembak berkata tanpa daya. Tuan muda itu meletakkan pedangnya, memandang pria yang dikalahkannya, dan berbisik, Duan Hao, kamu juga salah satu dari 9 pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya kamu miliki sebagai seorang pendekar pedang. Dan kamu juga berlatih teknik pedang kabut. Tuan muda itu berkata dengan sedikit tidak senang. Orang yang dia kalahkan adalah Duan Hao, yang pernah bertarung dengan Lin Bai di kota Blackwater. Duan Hao menutupi dadanya, berdiri dari tanah dengan wajah pucat, dan berbisik, Tuan Yenuo, kekuatan bawahan ini tidak layak disebutkan di depan Anda. Tuan muda tampan ini adalah Yenuo. Dia jenius dalam keluarga Ye dalam keluarga Dewa Pedang, dan juga salah satu dari 9 pendekar pedang keluarga Dewa Pedang. Yenuo tampak sombong, menatap Duan Hao dengan marah, dan berkata, terakhir kali aku memintamu pergi ke kota Blackwater untuk membantu keluarga Zhao, kamu juga kalah. Sayang sekali. Sebagai 9 pendekar pedang dari Dewa Pedang yang agung keluarga, kamu awalnya dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda di Tanah Beizu, tetapi kamu meninggalkan keluarga Dewa Pedang dan dikalahkan oleh prajurit tak dikenal. Ini benar-benar memalukan bagiku. Yenuo berkata dengan nada meremehkan. Melihat kemarahan Yenuo, Duan Hao menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, bawahan saya lalai. Jika saya bertemu orang ini lagi, saya pasti akan memenggal kepalanya. Maafkan saya, Guru. Duan Hao berkata dengan patuh. Duan Hao dan Yenuo keduanya adalah 9 pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang. Namun kesenjangan status antara keduanya terlalu besar. Yenuo adalah keturunan langsung dari klan Ye dari keluarga Dewa Pedang. Duan Hao, sebaliknya, hanyalah orang dengan nama keluarga asing, seperti Gu Yuzu dan lainnya. Dia adalah seorang jenius di Tanah Beizu dan direkrut ke dalam keluarga Dewa Pedang. Belakangan, dia dihargai oleh keluarga Ye, berlatih keras, dan membantu Duan Hao ke posisi Jianzi. Di hadapan orang luar, Duan Hao adalah pendekar pedang dari keluarga Dewa Pedang, seseorang yang lebih rendah dari 10.000 orang. Namun, di hadapan keluarga Ye, Duan Hao tetap seperti anjing. Beberapa bulan yang lalu, Yenuo tiba-tiba meminta Duan Hao pergi ke kota Blackwater untuk membantu para pejuang keluarga Zhao di kota Blackwater merebut posisi penguasa kota. Duan Hao awalnya mengira itu adalah pekerjaan mudah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Lin Bai di kota Blackwater. Jika bukan karena orang kuat dari keluarga Ye yang menerobos udara untuk menyelamatkannya, dia mungkin telah mati di tangan Lin Bai. Ketika Duan Hao kembali ke klan Ye, Yenuo mendengar tentang kegagalan Duan Hao sejak saat itu, dan di bulan-bulan berikutnya, Yenuo tidak terlihat baik pada Duan Hao. Apalagi saat subuh setiap hari, Yenuo akan meminta Duan Hao datang ke arena bela diri untuk bertanding. Setiap kali Yenuo akan menghajar Duan Hao hingga muntah darah sebelum menyerah. Duan Hao marah di dalam hatinya,
Tetapi takut akan kekuatan keluarga Ye, dia hanya bisa menelan amarahnya. Bahkan saat bertanding dengan Yen Wo, Duan Hao tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, ia hanya berani menggunakan 3 poin kekuatannya. Jika tidak, jika Yen Wo terluka, Duan Hao akan lebih marah dari sekarang. Menggunakan 3 titik kekuatan untuk asal-asalan Yen Wo dan membiarkan Yen Wo melukai dirinya sendiri juga bisa dianggap membiarkan Yen Wo menghembuskan nafas dan menenangkan amarah di hati Yen Wo. Yen Wo meletakkan pedangnya dan berkata dengan nada menghina, Duan Hao, meskipun kamu adalah salah satu dari 9 pendekar pedang keluarga Dewa Pedang, kamu masih harus bekerja lebih keras dalam latihan sehari-harimu. Jika tidak, aku khawatir itu tidak akan terjadi. Tidak akan lama. Seseorang akan menggantikanmu. Mendengar ini, Duan Hao terkejut dan menatap Yen Wo dengan tatapan kosong. Yen Wo terkekeh dan berkata, jangan percaya. Di hutan Feilong saat ini, aku telah menemukan beberapa bibit yang sangat bagus, bahkan lebih kuat darimu dulu. Harus dikatakan, Gu Yuzu, Huo Cheng dan Jiang Zhen, ketiga orang ini semuanya memiliki jiwa bela diri putra Kuasi Sein, yang lebih kuat dari milikmu, dan bakat ilmu pedang mereka juga lebih kuat dari milikmu. Yen Wo berkata sambil tersenyum dingin. Duan Hao buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk berlatih dan tidak akan mempermalukan tuan muda. Oke, itu saja untuk kompetisi hari ini. Datanglah besok pagi. Setelah Yen Wo selesai berbicara, dia meletakkan tangan di belakang punggung dan mengangkat kepala. Langkah selanjutnya adalah meninggalkan arena pencak silat. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan dengan cepat masuk ke arena seni bela diri, berdiri di depan Yen Wo dan berkata, Tuan Yen Wo, Ye Liang dari hutan Feilong ingin bertemu denganmu. Yen Wo mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Mengapa? Dia di sini. Dia tidak berada di hutan Feilong. Mengawasi budidaya Gu Yuzu, mengapa dia kembali ke keluarga Ye? Pelayan itu tampak sedikit terkejut dan berkata, Ye Liang berkata. Sesuatu yang besar terjadi di hutan Feilong, dan semuanya 18 jenius yang diundang terbunuh tadi malam. Apa? Ekspresi tenang Yen Wo tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menatap pelayan dengan heran dan berteriak, biarkan Ye Liang datang menemuiku. Bab 2815 Konfrontasi. Segera, di dalam klan Ye Liang melihat Yen Wo dengan panik. Setelah membicarakan sebentar tentang hal-hal di hutan Feilong, Yen Wo memimpin sekelompok orang kuat dari klan Ye ke hutan Feilong. 3 jam kemudian, Yen Wo berdiri di jalan kuno dengan wajah pucat dan ekspresi dingin di depannya, mayat 18 orang tertata rapi. Duan Hao mendatangi Yen Wo saat ini dan berkata dengan suara rendah, Tuan, bawahan saya telah memeriksa secara detail. Tidak ada luka lain pada 18 orang ini, hanya bekas pedang yang tertinggal di tenggorokan. Dan pedang ini tandanya adalah luka fatal mereka. Orang yang melakukannya pastilah seorang pendekar pedang yang sangat kuat, dan dia mahir dalam ilmu pedang untuk membunuh orang. Ilmu pedangnya adalah tentang membunuh dengan satu pedang. Bersiaplah untuk membunuh dengan satu pedang. Benar. Bekas pedang yang tertinggal di tubuh 18 orang itu hampir sama. Dilihat dari lebar dan panjang bekas pedang itu, hampir tidak ada perbedaan. Jika mereka tidak mati di tempat yang berbeda, aku bahkan akan mati berpikir bahwa 18 orang ini dibunuh oleh penanam pedang dengan satu pedang. Dan saya juga memeriksa secara detail kediaman tempat mereka tinggal dan tempat mereka mati. Kecuali Huo Cheng dan Gu Yuzu yang tewas di jalan, sisanya mereka semua meninggal di tempat tinggal mereka, dan mereka memiliki satu kesamaan, yaitu, tidak ada pertempuran di tempat tinggal mereka. Duan Hao berkata dengan suara rendah, inilah yang kita miliki sekarang. Yen Wozai dia mendengarkan dengan seksama dan melihat mayat 18 orang di depannya, terutama ketika matanya tertuju pada Huo Cheng, Gu Yuzu dan Jiang Zhen, ekspresinya berubah dingin. Kalau begitu, tahukah kamu siapa pembunuhnya? Yen Wo bertanya sambil menatap Duan Hao. Duan Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Yen Wo mencibir, dengan begitu banyak informasi, bukankah cukup bagi Anda untuk menebak pembunuhnya? Anda benar-benar idiot. Duan Hao menurunkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Yen Wo berkata dengan lembut, 18 orang ini semuanya mati di tempat tinggal mereka masing-masing, dan mereka semua dibunuh dengan satu pedang. Ini menunjukkan bahwa keterampilan pedang orang ini sangat tinggi. Dan di tempat mereka mati, jika tidak ada bertarung ke kiri, itu berarti tingkat kultivasi orang ini jauh melebihi mereka, membuat mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Seorang kultivator pedang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, seorang pejuang yang sangat kuat,
dalam ilmu pedang saat ini selain dia, siapa lagi yang ada di sana keluarga dewa? Ye Nuo berkata dengan wajah pucat. Ketika Duan Hao mendengar ini, dia berbisik, Tuan Muda sedang berbicara tentang Dugu Yitian dari klan Dugu. Ye Nuo berkata dengan dingin, siapa lagi yang memiliki kemampuan hebat selain dia? Sepertinya klan Dugu juga tahu, jika kami, klan Ye, menunggu sampai kami melatih Huo Cheng, Gu Yusu, dan Jiang Zhen, kami pasti akan memberikan pukulan besar pada pedang klan Dugu. Itulah sebabnya. Mereka meminta Dugu Yitian untuk merekrut secara diam-diam orang-orang ini. Bunuh semua jenius. Ye Nuo berkata dengan mata dingin. Ayo pergi, bawa mayat mereka bersamamu, ayo pergi ke klan Dugu untuk mencari keadilan. Ye Nuo segera meletakkan tangannya di punggung dan terbang. Duan Hao memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil mayat-mayat ini dan mengikuti Ye Nuo. Pada hari itu, lebih dari selusin orang kuat dari klan Ye berkumpul di klan Dugu. Menurut kabar dari keluarga Dewa Pedang, konon keluarga Ye membawa lebih dari selusin mayat ke klan Dugu hari ini. Di gerbang klan Dugu, mereka meminta untuk menemui Dugu Yitian secara langsung. Ketika klan Dugu melihat klan Ye datang dengan orang-orang kuat, mereka langsung marah. Lebih dari selusin orang kuat dari klan Dugu tiba-tiba mengambil tindakan, hampir menekan semua prajurit klan Ye. Kemudian, ketika keluarga Ye melihat bahwa mereka kalah, mereka segera memanggil sejumlah besar orang kuat dari dalam keluarga. Klan Dugu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan sekelompok orang kuat berdiri di udara, menghadapi klan Ye. Pada akhirnya, hampir setengah dari orang kuat dari dua keluarga besar diberangkatkan. Ada lebih dari 10 orang berkuasa yang bercita-cita mencapai alam Dzogchen. Ada lebih dari 200 prajurit lainnya di alam aspirasi. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang hilang adalah sang Raja Pedang tidak mengambil tindakan. Kedua keluarga besar itu membuat keributan besar, dan tak lama kemudian motif masalah tersebut terungkap. Beberapa orang jenius yang dihargai oleh keluarga Ye semuanya dibunuh oleh seorang pembudidaya pedang yang kuat di hutan Feilong dalam semalam, dan keluarga Ye curiga bahwa Dugu Yitian yang bertanggung jawab. Dugu Yitian berkata bahwa jika dia ingin membunuh seseorang, dia akan memilih pedang keluarga Ye dan tidak akan membunuh para jenius yang belum dewasa ini. Klan Dugu membantahnya. Keluarga Ye tidak mau menyerah. Kedua keluarga itu telah saling berhadapan sepanjang pagi, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, keluarga Ye pergi dengan marah. Di hutan Feilong, di jalan kuno yang tenang. Yu Jue berdiri di tepi jalan kuno, mengagumi bunga dan berjalan menuju rumah kayu Lin Bai. Pada saat ini, prajurit lain muncul di jalan kuno, itu adalah Lin Chen. Lin Chen melihat Yu Jue dan bergegas dan berkata dengan serius, Yu Jue, apakah kamu mendengar suara itu? Dikatakan bahwa ada konfrontasi antara klan Ye dan klan Dugu hari ini. Yu Jue tersenyum dan berkata, saya mendengar itu, sangat berisik, aku tidak tuli. Lin Chen berbisik di telinga Yu Jue, dikatakan bahwa penyebab kejadian ini adalah tadi malam seseorang membunuh beberapa talenta terkemuka yang dihargai oleh keluarga Ye. Klan Ye mencurigai klan Dugu sengaja menindas klan Ye. Yu Jue terkekeh dan berkata, haha, ayo pergi ke tempat Lin Bai. Lin Chen mengangguk sedikit. Keduanya berjalan berdampingan. Ketika keduanya datang ke rumah kayu Lin Bai, mereka melihat Lin Bai berdiri di tepi sungai sambil minum, sementara Lin Ye sedang makan ikan bakar. Saudara Lin, teriak Lin Chen dan Yu Jue. Namun pada saat mereka berdua berteriak, seberkas cahaya datang dengan cepat di atas awan dan jatuh di depan rumah kayu itu, menjelma menjadi sosok seorang lelaki tua. Orang tersebut jelas-jelas adalah Dugu Fei. Melihat kedatangan Dugu Fei, Lin Chen dan Yu Jue bergegas mendekat dan berdiri di samping Lin Bai. Lin Bai mengambil labu hijau dan kembali menatap Dugu Fei. Dugu Fei bertanya dengan wajah dingin, apakah kamu melakukannya? Lin Bai mengangguk dan tersenyum, saya telah menunggu keluarga Dewa Pedang memberi saya penjelasan, tetapi saya juga mengatakan bahwa saya hanya akan menunggu sampai tengah malam. Pada tengah malam tadi malam, saya tidak mendapat penjelasan dari keluarga Dewa Pedang, jadi saya akan melakukannya sesuai dengan metode saya sendiri. Dugu Fei mengertakkan gigi dan meraung, Lin Bai, kamu sangat berani. Tahukah kamu bahwa para jenius di hutan Feilong ini semuanya adalah pejuang yang diundang oleh keluarga Dewa Pedang? Selain itu, Huo Cheng, Jiang Zhen, dan Gu Yusu adalah pejuang yang dihargai oleh keluarga Ye, dan keluarga Ye telah bergabung dengan mereka. Kamu menginvestasikan sumber daya pelatihanmu untuk mengolah mereka menjadi pendekar pedang. Dan sekarang, mereka semua telah dibunuh olehmu. Tahukah kamu bahwa klan Ye merasa klan Dugu menindas mereka? Hari ini,
Klan Ye mengirim 3/2/3 dari orang kuat telah menghadapi klan Dugu sepanjang hari. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia senang dan bertanya, apakah pertarungan dimulai? Dugu Fei melotot dan berkata, tentu saja tidak ada bertarung. Lin Bai terdiam. Dia berkata, itu terlalu mengecewakan. Aku sangat penasaran, siapa yang akan menang jika dua keluarga besar dalam keluarga Dewa Pedang, keluarga Dugu dan keluarga Ye, bertarung. Bab 2816 ungkapkan identitas Anda. Dugu Fei menatap Lin Bai dengan marah, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah kubilang padamu untuk menunggu dengan sabar dan keluarga Dewa Pedang akan memberimu penjelasan, kata Dugu Fei sambil menahan amarahnya. Lin Bai berkata dengan dingin, penjelasan. Bisakah keluarga Dewa Pedang memberikannya? Anda juga mengatakan bahwa Gu Yuzu, Huo Cheng, dan Jiang Zhen adalah pejuang yang dihargai oleh keluarga Ye. Bahkan jika keluarga Dewa Pedang memberikan penjelasan. Lalu kenapa? Menurutku paling-paling ini hanya masalah di penjara selama beberapa bulan. Tahukah kamu bahwa ketika Gu yang berada di Aula Feilong, dia bunuh diri di depanku dan memohon padaku untuk membalaskan dendam mereka. Dan mereka mengincar kita, jadi kalau begitu, sebaiknya aku mengambil tindakan langsung dan menyingkirkan mereka untuk selamanya. Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika Dugu Fei mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, keluarga Ye tidak memikirkanmu sekarang. Mereka akan menyalahkan Dugu Yitian. Ya, apa hubungannya dengan dia? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dugu Fei tersenyum pahit dan berkata, karena bekas pedang yang kamu tinggalkan saat kamu membunuh 18 orang itu mirip dengan teknik satu pedang yang dipraktikkan oleh Dugu Yitian. Keduanya membunuh dengan satu pedang. Itu, Dugu Yitian. Selain itu, dalam keluarga Dewa Pedang, satu-satunya pembudidaya pedang yang bisa mempraktikkan ilmu pedang yang mendominasi dan membunuh 18 jenius dengan satu pedang adalah Jianzi. Dugu Yitian, tentu saja. Anda adalah objek kecurigaan mereka. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Karena keluarga Ye tidak memikirkanmu, sebaiknya kamu diam akhir-akhir ini dan berhenti membuat masalah. Aku harus menangani masalah dalam keluarga Dugu. Aku tidak akan datang ke hutan Feilong hari ini. Dikatakan. Melihat Dugu Fei hendak pergi, Lin Bai buru-buru berteriak, tunggu. Dugu Fei bertanya, apakah kamu punya yang lain? Lin Bai memandang Dugu Fei dan berkata, saya ingin melihat master pedang. Dugu Fei bertanya mata Fei berkedip dan dia berbisik, tidak perlu membuat khawatir master pedang tentang masalah ini, jika tidak, setelah master pedang turun tangan, saya khawatir hal-hal sederhana akan menjadi lebih rumit. Lin Bai terkekeh, kamu salah paham, saya ingin bertemu master pedang bukan karena masalah ini, tetapi untuk hal lain. Dugu Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, dengan statusmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu master pedang. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata dari dia mengeluarkan token dari tas penyimpanannya, memegangnya di tangannya, menunjukkannya di depan Dugu Fei, dan berkata sambil tersenyum, jika saya, sebagai putra suci Akademi Dongzu, meminta untuk melihat pedang tuan keluarga Dewa Pedang, saya tidak tahu apakah saya bisa kualifikasi seperti itu. Dugu Fei melihat token di tangan Lin Bai dengan mata ngeri. Di sana ada 8 karakter yang mendominasi, Akademi Dongzu, Putra Suci Lin Bai. Akademi Dongzu, Putra Suci Lin Bai. Ketika Lin Chen dan Yu Jue mendengar ini, mereka gemetar ketakutan dan tidak bisa tidak melihat token di tangan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Chen dan Yu Jue merasa ngeri, dan pada saat yang sama mereka berkata dengan terkejut ternyata. Dia adalah Putra Suci Akademi Dongzu. Lin Bai menyimpan tanda identitasnya dan berkata, saya pikir penatua Dugu Fei sudah tebak saja identitas saya. Dugu Fei tersenyum pahit, saya mengetahuinya saat saya melihat Anda di kota Tianjian. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan kartu ucapan dari tas penyimpanannya, menyerahkan itu kepada Dugu Fei dan berkata, sebagai putra suci Akademi Dongzu, saya sekarang meminta untuk bertemu dengan master pedang dari keluarga Dewa Pedang. Kirimkan saya undangan Anda. Lin Bai berkata dengan ringan. Dugu Fei menerima undangan itu, melihatnya, menyimpannya, dan berkata, baiklah, saya akan melaporkannya kepada Raja Pedang. Mohon tunggu sebentar, Putra Suci Lin Bai. Setelah mengatakan itu, Dugu Fei berbalik dan pergi. Namun kali ini, Lin Bai tidak menghentikan Dugu Fei. Setelah Dugu Fei pergi, Lin Bai kembali menatap Lin Chen dan Yu Jue, dan melihat kedua pria itu menatap Lin Bai dengan mata besar dan mata kecil, tampak tercengang.
Lin Bai terkekeh dan berkata, jika saya tidak memasuki keluarga Dewa Pedang melalui kota Tianjian, saya tidak akan bisa datang ke keluarga Dewa Pedang sama sekali. Maaf, Anda harus menjadi orang nomor satu di kota Tianjian. Lin Chen tercengang, apakah kamu benar-benar putra suci Akademi Dongzu? Yujue berkata dengan kaget, saudara Lin Bai. Kamu? Lin Bai mengangguk, iya. Saya memang Dongzu the putra suci Akademi. Lin Chen tersenyum pahit dan berkata, ini tidak mengherankan. Saya masih penasaran mengapa 18 jenius di hutan Feilong ini begitu kuat, tetapi mereka sama rentannya dengan kubis di depan Anda. Jadi kamu adalah putra suci Akademi Dongzu. Yu Jue juga memandang Lin Bai dengan ngeri. Dugu Fei menerima undangan tersebut dan kembali ke garis keturunan Dugu. Sesampainya di aula gelap itu. Ketika Dugu Fei baru saja melangkah ke aula, sebuah suara dingin datang dari dalam, apakah dia melakukannya? Dugu Fei mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, setelah saya pergi mencarinya, dia mengakui dengan jujur bahwa Feilong 18 jenius di hutan memang dibunuh olehnya. Suara itu terkekeh dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa putra suci Akademi Dongzu ini adalah keberadaan tanpa hukum di Dongzu. Hari ini, ketika saya melihatnya, sungguh berbeda. Luar biasa. Dugu Fei berkata, Jianzun, keluarga Ye menyalahkan Dugu Yitian atas masalah ini. Mereka semua mengira itu adalah tangan Dugu Yitian Xia. Jianzun berkata, jangan perhatikan keluarga Ye. Bahkan jika mereka marah, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap keluarga Dugu dengan mudah. Selain itu, bukankah kedua keluarga kita telah saling jatuh cinta dan membunuh selama-lamanya? Tidak masalah. Biarkan mereka membuat masalah. Master pedang terkekeh. Adapun Dugu Yitian, tidak perlu memperhatikan mereka. Jika keluarga Ye ingin balas dendam, biarkan saja mereka pergi ke Dugu Yitian. Dengan budidaya Dugu Yitian, keluarga Ye tidak akan keluar kecuali Ye Jianjun yang saat ini berada dalam pengasingan dan tidak bisa keluar. Jika tidak, bahkan Ye Nuo pun akan dibunuh oleh Dugu Yitian. Kata Master Pedang sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, Dugu Fei mengeluarkan kartu ucapan dari tas penyimpanannya dan berkata, Master Pedang, Lin Bai mengirimkan kartu ucapan ini sebagai putra suci Akademi Dongzu dan ingin bertemu dengan Master Pedang. Saya tidak tahu tentang pertemuan Master Pedang. Masih hilang, kata Dugu Fei. Tiba-tiba, niat pedang muncul dari aula gelap, dia mengambil kartu undangan di tangan Dugu Fei dan membaliknya di udara. Setelah membacanya, kartu ucapan itu terbang ke dalam kegelapan, dan pada saat yang sama terdengar suara Master Pedang, apakah saya punya pilihan? Akademi Dongzu adalah salah satu kekuatan super di benua kuno, dan keluarga Dewa Pedang kami juga mengimbangi satu sama lain. Sebagai putra suci Akademi Dongzu, dia secara alami memenuhi syarat untuk bertemu dengan Master Pedang dari keluarga Dewa Pedang. Sekarang dia telah mengirimkan undangan ucapan. Jika saya tidak melihatnya, aku khawatir beritanya akan menyebar ke Akademi Dongzu. Di telinga mereka, monster-monster tua itu akan berpikir bahwa keluarga Dewa Pedang kita meremehkan Akademi Dongzu-nya. Jadi, selama Lin Bai mengungkapkan identitasnya, tentu saja aku akan ingin melihatnya. Dugu Fei, bawa dia ke makam pedang Dugu besok. Biarkan dia datang menemuiku. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi dengan putra suci Akademi Dongzu yang melakukan perjalanan ribuan mil ke tanah Beizu dan datang ke keluarga Dewa Pedang. Kata Master Pedang dengan tenang. Ya, Dugu Fei mengangguk. Bab 2817, menekan orang-orang kuat dari 5 benua. Di depan rumah kayu Lin Bai, Lin Chen dan Yu Jue duduk dan mengobrol dengan Lin Bai sepanjang malam, kebanyakan membicarakan hal-hal selain kultivasi. Lin Chen juga menyebutkan situasi kacau di Beizu dari waktu ke waktu. Harus dikatakan tentang keluhan antara keluarga kerajaan dan istana Zenan. Misalnya, ayah Lin Chen ingin mendapatkan momentum. Ketika Lin Chen membicarakan hal ini, itu karena dia ingin memenangkan hati Lin Bai. Namun, Lin Bai menjelaskan bahwa dia hanya mengunjungi Beizu dan tidak akan membantu kekuatan apapun untuk memperjuangkan hegemoni. Setelah beberapa percobaan, Lin Chen melihat bahwa Lin Bai tidak punya niat, jadi dia berhenti membahas Beizu. Pertanyaan yang paling Yu Jue tanyakan pada Lin Bai adalah, apakah gadis-gadis di Dongsu cantik? Cantik. Apakah tempatnya cukup besar? Yu Jue tidak tahu berapa banyak pertanyaan yang dia ajukan tentang ini. Lin Bai juga menanggapinya dengan senyum masam. Namun, ketika Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, tanah Beizu terlalu terpencil, yang menyebabkan para prajurit wanita di sini menjadi liar. Di sisi lain,
Tanah Dongzu memiliki orang-orang yang luar biasa dan sumber daya budidaya yang kaya, dan para wanita di Dongzu juga lebih gesit dibandingkan Beizu. Setelah mendengar penjelasan Lin Bai, Yu Jue diam-diam memutuskan bahwa setelah meninggalkan keluarga Dewa Pedang, dia harus pergi ke Dongzu untuk bersenang-senang. Mereka bertiga duduk dan mengobrol sepanjang malam. Saat fajar keesokan harinya, Dugu terbang dan kembali. Ketika dia datang ke rumah kayu Lin Bai, dia berkata langsung, "Tuan Lin Bai, Tuan Pedang Dugu mengundang saya, silakan ikut dengan saya." Lin Bai berdiri diam dan mengikuti Dugu. Terbang ke depan. Tinggalkan hutan Feilong dan masuki wilayah keluarga Dewa Pedang. Segera, Dugu Fei memimpin Lin Bai melewati rumah-rumah, dan akhirnya sampai di pegunungan yang terpencil dan gelap. Pegunungan ini sangat menakutkan, meskipun saat itu fajar dan cahaya menyinari bumi. Namun saat cahaya menyinari tempat ini, tetap saja tidak bisa mengusir kegelapan di sini. Master Pedang Dugu ada di dalam, Putra Suci Lin Bai, silakan masuk sendiri. Menurut aturan, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Dugu Fei berkata sambil tersenyum, berdiri di depan pegunungan ini. Di mana tempat ini? Lin Bai bertanya. Dugu Fei tersenyum dan berkata, makam Pedang Dugu adalah tempat pemakaman tulang belulang Master Pedang Dugu setelah dia berubah menjadi Taoisme. Bahkan di dalam klan Dugu, itu dianggap sebagai tempat terlarang. Dan Master Pedang Dugu kontemporer ada di dalam mundur ke dalamnya. Jadi aku hanya bisa menyusahkan Putra Suci untuk masuk sendiri. Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, mengucapkan selamat tinggal pada Dugu Fei, dan berjalan ke pegunungan. Berjalan di sepanjang jalan kuno. Di ujung jalan kuno ini terdapat sebuah gua. Dengan rasa ingin tahu, Lin Bai berjalan ke dalam gua yang terang benderang, dengan lampu dinding tergantung di dinding, menerangi kegelapan di lorong. Saat berjalan di lorong, Lin Bai melihat mural padat diukir di dinding di kedua sisinya. Lin Bai berjalan sepanjang jalan, mengaguminya saat dia berjalan. Pada bagian ini, mural paruh pertama menceritakan penilaian keluarga Dugu terhadap kerusuhan di benua Mangu, sedangkan paruh kedua menggambarkan potret para ahli pedang keluarga Dugu. Keluarga Dewa Pedang, silsilah Dugu, telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama tahun-tahun yang panjang ini, banyak sekali ahli pedang yang telah lahir. Lebih jauh lagi, Lin Bai melihat sebuah pertigaan di ujung lorong. 1 dibagi menjadi 9. Lin Bai mengerutkan kening, secara acak memilih sebuah jalan dan masuk. Saat memasuki lorong ini, sebuah ruangan batu besar muncul di dalamnya, di tengahnya berdiri patung setinggi 3 meter. Saat Lin Bai melangkah ke ruang batu dan melihat patung itu, kekuatan pedang yang sangat kuat menghantam Lin Bai seperti naga, hampir menjatuhkan Lin Bai ke tanah. Lin Bai tampak terkejut, dan 9 tingkat niat pedang di tubuhnya segera diaktifkan untuk menahan niat pedang yang menyebar dari patung itu. Pada saat ini, Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah seorang pria muda dengan pakaian berkibar dan senyuman yang bebas dan santai. Dia memegang botol anggur di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Matanya menatap lembut ke langit, dan dia memiliki aura terdegradasi ke keabadian. Tak perlu dikatakan lagi. Setelah melihat-lihat patung tersebut, Lin Bai melihat ke sekeliling dinding ruangan batu tersebut, terdapat juga beberapa mural di atasnya, namun semuanya seolah menceritakan kisah hidup patung tersebut. Ketika Lin Bai terpesona oleh mural di ruang batu, sebuah tawa datang dari belakang Lin Bai. Ini adalah mantan dewa pedang klan Dugu saya, bernama Dugu King. Di masa lalu, ada suatu periode waktu. Di antara mereka, di benua kuno, dia bisa dianggap dominan selama jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu itu, baik Dongzu, Beizu, Nanzu, Shizu, maupun kerajaan suci pusat tidak dapat bersaing dengannya. Berdampingan, apalagi menyinggung yang mulia. Selama periode waktu itu, dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di benua kuno, orang kuat yang menekan 5 benua. Lin Bai mendengar suara itu dan segera menoleh ke belakang. Saya melihat seorang pria paruh baya muncul di pintu kamar batu. Dia tinggi dan tinggi, dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan jubah hitam dan rambut hitam tergantung di belakang punggungnya. Matanya setajam ujung pedang. Meskipun dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Bai masih merasakan niat pedang yang melampaui semua makhluk hidup yang terpancar dari gerakannya. Lin Bai telah bertemu dengan Master Pedang Dugu. Lin Bai berkata dengan hormat sambil mengepalkan tinjunya. Dugu Jianzun adalah salah satu orang terkuat di benua kuno saat ini. Bahkan jika Lin Bai adalah putra suci Akademi Dongzu, dia harus tetap menghormati orang yang begitu kuat. Maafkan aku. Master Pedang Dugu berkata sambil tersenyum tipis, berjalan ke arah patung itu,
dan melanjutkan, sayang sekali sejak itu, keluarga Dugu jarang melihat orang sekuat itu. Lin Bai memandangi patung Dugu King. Berkata dengan ringan, orang kuat yang menindas 5 benua. Dugu Jianzun tersenyum dan berkata, dalam tahun-tahun yang panjang di benua kuno, orang kuat yang menindas 5 benua muncul hampir sesekali, dan dalam kekuatan yang berbeda di dalam, mereka memiliki nama yang berbeda. Misalnya, Dugu King, Dugu Bai, Dugu Yunhe dan lainnya dari silsilah Dugu dari keluarga Dewa Pedang saya disebut Dewa Pedang di benua kuno. Nantan Lang, Bai Yu, Del. Dari keluarga Dewa Racun di benua ini disebut Dewa Racun. Guru Yixin dan Guru Wumo dari Buddhisme benua barat disebut Raja Buddha. Dan Anda, benua timur, lebih kacau. Dongzu terlalu kaya, dan ini adalah tempat di mana para pejuang dari seluruh dunia berkumpul untuk memperjuangkan hegemoni. Sekte kuat yang tak terhitung jumlahnya pernah muncul, dan itu juga merupakan tempat di mana perang terus-menerus berlanjut. Dan di Dongzu, ada juga penindasan. Orang kuat dari 5 benua, seperti nenek moyang keluarga Feng di wilayah Fengge, disebut Dewa Angin. Misalnya, pendiri manusia tanpa wajah, Dewa Kematian. Itu juga karena di sana terlalu banyak orang kuat, jadi sekte seni bela diri Dong yang kuat muncul di benua itu, seperti Sekte Abadi Merah, Sekte Iblis Ilahi, Akademi Dongzu, keluarga Dongzu Kunsuli, keluarga Zhang Alam Surgawi, keluarga Sukota Tanpa Tidur, Dewa dan Hantu tidak pernah menyeberang gunung keluarga Song, Del. Reinkarnasi kekuasaan di benua timur terlalu cepat. Banyak tradisi kuat yang menekan 5 benua telah dirampok, dihancurkan, dan dihancurkan. Sangat sedikit yang diturunkan. Kembali, ada Kerajaan Suci Pusat. Ada 7 kaisar besar dari Kerajaan Suci Pusat. Pada saat itu, kekuatan Kerajaan Suci Pusat mencapai periode puncak mendominasi benua kuno. Dugu Jianzun berkata kepada Lin Bai sambil tertawa kecil. Kaisar Kerajaan Suci Pusat. Lin Bai menjadi tegang saat mendengar kata ini. Dugu Jianzun berkata, ya, Kaisar Kerajaan Suci Pusat saat ini juga merupakan orang kuat yang menindas 5 benua. Di benua kuno saat ini, jika Kaisar ini tidak mati, tidak ada yang dapat mengancam status pusat suci kerajaan. Bab 2818 Pinjam Pedang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Pedang Dugu, Lin Bai bertanya sambil tersenyum tipis, kultivasi macam apa orang kuat yang menekan 5 benua? Apakah mereka pejuang Tao yang telah melampaui alam aspirasi? Master Pedang Dugu menggelengkan kepalanya. Lin Bai memandang Master Pedang Dugu dengan bingung dan bertanya, bukankah ini tingkat kultivasi Tao? Master Pedang Dugu tersenyum dan berkata, yang saya maksud dengan menggelengkan kepala adalah, saya juga tidak tahu. Mungkin hanya ketika kamu benar-benar sampai pada titik manakah kamu akan memahami apa itu kekuatan tiada taraf untuk menekan 5 benua. Aku masih ingat ketika aku pergi ke Kerajaan Suci Pusat untuk menemui Kaisar Agung. Saat aku menatapnya di Istana Emas, kamu bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang menyesakkan yang memancar darinya. Perasaan itu seolah-olah ada keberadaan seperti dewa yang berdiri di depanmu. Kata Master Pedang Dugu dengan kenangan di matanya. Berkata, dan Lin Bai dengan jelas melihat bahwa ketika Master Pedang Dugu mengingat kejadian ketika dia bertemu dengan Kaisar Kerajaan Suci Pusat, ketakutan dan kecemburuan terungkap di mata Master Pedang Dugu. Lin Bai berbisik, apakah karena tingkat kultivasimu tidak tinggi pada saat itu? Master Pedang Dugu terhibur dengan kata-kata Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, ketika aku pergi menemui Kaisar Kerajaan Suci Pusat, dia adalah sudah menjadi Master Pedang Klan Dugu, dan seorang pejuang yang telah mencapai alam kesempurnaan. Apakah menurutmu tingkat kultivasiku masih rendah? Lin Bai tampak sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jika Dugu Jianzun pergi menemui Kaisar Kerajaan Suci Pusat ketika dia berada dalam kondisi kesempurnaan agung, Kaisar Kerajaan Suci Pusat akan memberinya rasa penindasan yang tidak dapat diatasi pada saat itu. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Kaisar Agung ini benar-benar telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Lin Bai dengan penasaran bertanya, Master Pedang Dugu, kapan kamu pergi menemui Kaisar Kerajaan Suci Pusat? Master Pedang Dugu tersenyum dan berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu. Mendengar kali ini, Lin Bai tiba-tiba menjadi tegang. Dia segera bertanya, lebih dari 20 tahun yang lalu, mengapa kamu pergi menemui Kaisar Kerajaan Suci Pusat? Mendengar pertanyaan ini, Master Pedang Dugu jelas terlihat sedikit mengelak, dan dia berkata dengan santai, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Saya kebetulan berada di sana. Kerajaan Suci Pusat, jika Anda tidak berkunjung, saya khawatir Kerajaan Suci Pusat akan berpikir bahwa keluarga Dewa Pedang kita tidak memahami etika. Baiklah, Putra Suci Lin Bai, kamu sepertinya punya banyak masalah hari ini.
Kalau begitu ayo kembali ke tempat kita. Mari kita bicarakan masalahnya. Master Pedang Dugu segera mengesampingkan topik itu dan berkata sambil tersenyum, Sage Lin Bai mengirimiku kartu ucapan dan meminta untuk menemui Master Pedang. Saya bertanya-tanya mengapa Santo Lin Bai datang jauh-jauh dari Dongsu untuk datang ke keluarga Dewa Pedang kita. Lin Bai juga dapat mendengar bahwa Dugu Jianzun tidak ingin menyebutkan hal-hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Tampaknya orang-orang kuat di benua kuno ini tidak mau menyebutkan hal-hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Hal yang sama juga terjadi pada Li Zengyi saat berada di Kunsu. Begitu ditanya tentang apa yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu, wajahnya langsung menjadi gelap. Saat mereka berada di Akademi Dongsu, Fang Yiyun dan Lan Ling juga sangat takut dengan apa yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Hal ini membuat Lin Bai semakin penasaran dengan apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, dan bagaimana hal itu bisa membuat begitu banyak pahlawan di benua kuno ketakutan. Namun, Master Pedang Dugu tidak ingin menyebutkannya lagi, dan Lin Bai tidak tahan untuk bertanya. Dia bahkan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya datang untuk melakukan perjalanan di tanah Beizu dan secara tidak sengaja datang ke keluarga Dewa Pedang. Tentu saja, saya ingin berkunjung. Jika tidak, jika tersiar kabar, orang lain juga akan mengatakan bahwa Putra Suci Akademi Dongsu tidak memahami etiket. Lin Bai menanggapinya dengan kata-kata Master Pedang Dugu. Ketika Dugu Jianzun mendengar ini, dia tertawa, kamu adalah pria kecil yang menarik. Sekarang, mari kita berhenti mengucapkan kata-kata sopan. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di keluarga Dewa Pedang? Sebagai rubah tua, Dugu Jianzun, dia secara alami memahami bahwa bagi orang seperti Lin Bai untuk datang ke keluarga Dewa Pedang, itu pasti lebih dari sekadar masalah perjalanan. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku akan angkat bicara. Anak muda datang ke keluarga Dewa Pedang untuk meminta sesuatu. Dugu Jianzun tersenyum dan berkata, tapi itu tidak masalah. Lin Bai berkata dengan tegas, Junior, aku ingin meminjam pedang cermin air dari keluarga Dewa Pedang. Pedang cermin air. Setelah mendengar ini, wajah Master Pedang Dugu berkilat, dan dia menatap Lin Bai dengan heran dan bertanya, kamu mau meminjam pedang cermin air? Apa fungsi pedang itu? Lin Bai berkata dengan ringan, seorang temanku diambil dari tubuhnya, dan kedua jiwa mereka digabungkan menjadi satu. Kudengar pedang cermin air dari Dewa Pedang keluarga bisa membelah jiwa. Jadi aku ingin meminjamnya untuk mencoba. Master Pedang Dugu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, itu benar. Pedang cermin air adalah senjata spiritual tingkat kaisar, ditempa dari besi dewa yang langka di benua kuno. Ini adalah nama besi dewa itu adalah 1000 jiwa dan satu mimpi. Keluarga Dewa Pedang mencari di seluruh benua kuno dan hanya menemukan beberapa di antaranya, dan menempanya mereka menjadi pedang yang tajam. Ini adalah pedang cermin air. Pedang cermin air bukan hanya pedang yang sangat tajam antara langit dan bumi, namun energi pedangnya dapat melukai seorang pejuang dengan serius, dan juga dapat melukai seorang prajurit dengan parah. Jiwa pejuang. Luka pada tubuh fisik seorang pejuang mudah untuk disembuhkan, tetapi jiwa rusak. Jika rusak, tidak akan mudah untuk disembuhkan. Jika seorang kultivator pedang yang sangat kuat memegang pedang cermin air dan menggunakan keterampilan pedang, memang mungkin untuk memisahkan dua jiwa yang menyatu. Lin Bai mendengar Dugu Jian setelah mendengar kata-kata Tuhan, dia segera berkata dengan penuh semangat, kalau begitu tolong pinjamkan saya ahli pedang. Setelah saya menggunakannya, saya akan melakukannya segera kirimkan kembali ke keluarga Dewa Pedang untuk memastikan bahwa itu sangat mudah. Master Pedang Dugu terkekeh dan berkata, Sengsi Lin Bai, Sui Jing pedang itu adalah senjata spiritual tingkat kaisar, harta karun yang dimiliki bersama oleh dua keluarga besar dalam keluarga Dewa Pedang. Meskipun aku adalah ahli pedang dari silsilah Dugu, aku tidak bisa meminjamkanmu pedang cermin air secara langsung. Lin Bai mendengar ini. Dengan kata-kata ini, dia berkata, Master Pedang Senior, jika keluarga Dewa Pedang punya permintaan, tolong angkat bicara. Saya, Lin Bai, bisa melakukan apa saja dan saya tidak akan pernah menolak. Setelah mendengar ini, Master Pedang Dugu tersenyum, itulah yang kamu katakan. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Lin Bai tahu bahwa rubah tua ini, Dugu Jianzun, pastilah seorang master yang tidak akan melepaskan elang ketika dia melihat kelinci. Sebagai ahli pedang klan Dugu, bukan tidak mungkin meminjamkan pedang cermin air kepada Lin Bai, selain itu Lin Bai meminjamnya sebagai putra suci Akademi Dongzu. Namun Master Pedang Dugu ingin dengan sopan menolak Lin Bai dengan dalih pedang cermin air adalah harta bersama klan Dugu dan klan Ye.
Ketika Master Pedang Dugu mendengar bahwa Lin Bai bersedia membayar sejumlah harga, Master Pedang Dugu segera tersenyum. Jelas sekali, Master Pedang Dugu telah menunggu kata-kata Lin Bai. Lin Bai berkata, tolong beritahu saya sejujurnya, Master Pedang Dugu, bagaimana Anda bisa meminjamkan saya pedang cermin air? Master Pedang Dugu terkekeh dan berkata, haha, Lin Bai, selama Anda melakukan satu hal untuk saya, ketika itu selesai, secara alami aku akan meminjamkanmu pedang cermin air. Lin Bai bertanya, ada apa? Master Pedang Dugu berkata, pergi ke Jalan Dewa Pedang dan ambilkan sesuatu untukku. Jalan Dewa Pedang. Lin Bai mengerutkan kening. Bab 2819, 10 tahun menuju Dewa Pedang. 900 langkah untuk menjadi dewa. Pergi ke Jalan Dewa Pedang untuk mengambilkan sesuatu untukku, kata Dugu Jianzun. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Jalan Dewa Pedang. Dugu Jianzun berkata dengan lembut, Jalan Dewa Pedang adalah area terlarang di keluarga Dewa Pedangku. Ada 999 anak tangga di jalan ini. Menurut rumor, prajurit manapun yang melewati ini 999 langkah bisa menjadi Dewa Pedang dari keluarga Dewa Pedang. Menjadi makhluk kuat seperti Dugu King, Dugu Bai, dan Dugu Yunhe. Dan beberapa Dewa Pedang yang telah muncul di keluarga Dugu saya telah, tanpa kecuali, semua mencapai puncak Jalan Dewa Pedang. Dikatakan bahwa mereka telah memperoleh peluang besar di puncak itu. Begitu mereka mencerahkan diri mereka sendiri, mereka lepas kendali. Bertujuan untuk menaklukkan benua kuno. Tetapi, ketika generasi muda dari keluarga bertanya kepada mereka kekayaan apa yang mereka terima di puncak Jalan Dewa Pedang, mereka semua menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa tanpa menjelaskan. Ini menambah makna lebih lanjut. Misteri Jalan Dewa Pedang. Saya pernah ke Jalan Dewa Pedang sebelumnya. Itu lebih dari 70 tahun yang lalu. Saat itu, saya adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Namun, saya hanya berhasil mencapai 900 meter dengan susah payah. Jalan Dewa Pedang hanya bisa dimasuki oleh prajurit berusia di bawah 40 tahun, dan mereka yang berusia di atas 40 tahun tidak bisa masuk. Dugu Jianzun berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu ingin aku dapatkan dari Jalan Dewa Pedang untukmu? Master Pedang Dugu. Terkekeh pelan, Lin Bai, jangan cemas, dengarkan saja apa yang ingin aku katakan. Lin Bai melanjutkan untuk mendengarkan. Master Pedang Dugu berkata, sejak jatuhnya para Dewa Pedang yang menindas 5 benua, keluarga Dewa Pedang telah mengalami masa kesepian yang lama. Selama periode itu, hampir tidak ada prajurit dari keluarga Dewa Pedang yang dapat memulai jalur Dewa Pedang. Dewa Pedang. 800 langkah. Tidak ada yang bisa menjadi Dewa Pedang. Pada saat itu, nenek moyang keluarga Dewa Pedang merasa bahwa mengandalkan kekuatan klan Dugu dan Ye, akan sulit untuk menemukan rahasia Dewa Pedang di jalan menuju Dewa Pedang. Jadi, mereka memutuskan untuk mengundang para pejuang dengan bakat ilmu pedang yang luar biasa di benua kuno untuk bersama-sama menjelajahi jalur Dewa Pedang. Selanjutnya, ada orang-orang jenius dan jenius yang diundang dari Tianjian kota. Itu kamu. Dugu sang master pedang berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendengarkan dengan seksama. Penguasa pedang Dugu berkata, tidak hanya klan Dugu yang penasaran, tetapi klan Ye juga penasaran. Kita semua penasaran dengan rahasia apa yang ada di Jalan Dewa Pedang, yang bisa membuat orang kuat yang bisa menekan 5 benua. Jadi, saya ingin meminta Anda pergi ke Jalan Dewa Pedang dan mencoba melihat apakah Anda dapat mencapai akhir. Jika Anda mencapai akhir dan mendapat kesempatan, Anda harus memberitahu klan Dugu. Kamu harus memberitahu kami, Jalan Dewa Pedang keberuntungan macam apa yang ada pada akhirnya. Jika keberuntungan ini bisa diambil, maka kamu harus mendapatkannya kembali untuk klan Dugu. Master Pedang Dugu memandang Lin Bai serius dan berkata. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah sesederhana itu? Master Pedang Dugu tersenyum dan berkata, sesederhana itu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana jika saya tidak mencapai ujung Jalan Dewa Pedang? Master Pedang Dugu tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mencapai ujung Jalan Dewa Pedang, secara alami aku akan meminjamkanmu pedang cermin air setelah kamu kembali dari Jalan Dewa Pedang. Bagaimanapun juga, kamu adalah putra suci dari Akademi Dongzu. Bahkan jika aku tidak peduli padamu, aku juga ingin memberikan wajah Akademi Dongzu. Bagaimana? Master Pedang Dugu bertanya. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, saya berjanji, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai ujung Jalan Dewa Pedang. Jika ada kesempatan untuk mengambilnya, maka saya akan mendapatkannya kembali untuk klan Dugu. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, menyerahlah.
Master Pedang Dugu berkata sambil tersenyum, oke. Lin Bai segera bertanya, lalu kapan aku bisa pergi ke Jalan Dewa Pedang? Master Pedang Dugu berkata, 1 bulan setelah itu, Jalan Dewa Pedang akan dibuka setiap 10 tahun, dan setiap pembukaan hanya akan berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari ini, prajurit manapun yang berusia tidak lebih dari 40 tahun dapat mencoba Jalan Dewa Pedang. Dan masih ada 1 bulan lagi, dan itu akan menjadi perjalanan 10 tahun untuk menjadi Dewa Pedang. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, aku harus menunggu 1 bulan lagi, kan? Pedang Dugu Guru tersenyum dan berkata, Sengzi Lin Bai, saya tahu Anda sedang terburu-buru, tetapi belum terlambat untuk makan enak, jadi harap menunggu dengan sabar selama 1 bulan lagi. Selain itu, Anda juga seorang kultivator pedang, dan keluarga Dewa Pedang kami adalah puncak dari pembudidaya pedang di benua kuno ini. Ada banyak karya klasik yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Dewa Pedang saya, dan ada juga tradisi Tao yang ditinggalkan oleh mantan Dewa Pedang. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, prajurit dari keluarga Dewa Pedang telah menciptakan setiap gerakan dan seni bela diri serta kekuatan supernatural yang menggemparkan dunia. Ini adalah hal-hal yang diimpikan oleh banyak pembudidaya pedang. Selama bulan ini, putra suci Lin Bai dapat pergi ke keluarga Dewa Pedang untuk mendapatkan lihat baik-baik seni bela diri dan seni bela diri ini. Mungkin untuk ilmu pedang Anda juga bisa ini akan sangat membantu. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Lin Bai diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Setelah dia datang ke Beizu, dia tinggal di kota Blackwater selama hampir 3 bulan. Butuh 1 bulan lagi untuk sampai ke keluarga Dewa Pedang. Tinggal selama sebulan sekarang. Setelah mendapatkan pedang cermin air dalam sebulan, segera kembali ke Dongzu, dan Anda akan bisa memenuhi janji temu di paruh pertama tahun ini. Master Pedang Dugu berkata, jika tidak ada yang lain, jika putra suci Lin Bai ingin kembali, dia hanya perlu keluar dari makam Pedang Dugu. Dugu Fei akan menunggumu di luar. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu aku pamit dulu, Junior. Setelah itu, dia berkata, Lin Bai berbalik dan meninggalkan makam pedang. Melihat punggung Lin Bai, Dugu Jianzun berkata dengan lembut, kamu harus berhati-hati terhadap prajurit klan Ye. Huo Cheng, Jiang Zhen, dan Gu Yuzu yang kamu bunuh di hutan Feilong semuanya adalah prajurit yang dihargai oleh klan Ye. Ya, saya berencana untuk menunggu Jalan Dewa Pedang dibuka dan mengirim mereka ke Jalan Dewa Pedang untuk mencari peluang bagi keluarga Ye. Tapi kamu membunuhku. Meskipun keluarga Ye menuding orang tersebut keluarga Dugu saat ini, mereka mengira itu adalah keluarga Dugu. Anda dapat membunuh mereka, tetapi begitu para pejuang klan Ye mengetahui bahwa Andalah yang melakukannya. Kalau begitu saya khawatir Anda akan menjadi besar masalah. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Pedang, karena telah mengingatkanku. Aku akan pergi dulu. Setelah itu, Lin Bai berjalan keluar dari lorong. Melihat Lin Bai pergi, Master Pedang Dugu tersenyum pahit dan berkata, 10 tahun perjalanan Dewa Pedang, 900 langkah untuk menjadi dewa, yang bisa mencapai akhir. Ketika Lin Bai keluar dari makam Pedang Dugu, dia melihat Dugu Fei berdiri di atas pedang. Di luar makam, Lin Bai memandang Lin Bai berjalan keluar sambil tersenyum dan bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan Master Pedang? Lin Bai mengangguk sedikit. Dugu Fei bertanya lagi, apakah kita sudah sepakat? Lin Bai tersenyum dan berkata, kami telah setuju, Senior Dugu Fei, tolong beritahu saya ketika Jalan Dewa Pedang dibuka. Mata Dugu Fei berkedip dan dia tersenyum. Dia berkata, oke. Dugu Fei secara alami dapat menebak bahwa jika Master Pedang ingin bertemu Lin Bai, kemungkinan besar dia ingin Lin Bai menjelajahi takdir dalam perjalanan menuju Dewa Pedang. Bagaimanapun, Lin Bai adalah orang suci Dongsu Academy. Tentu saja kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Bab 2821 Lubang Dewa Pedang. Awalnya, Jalan Dewa Pedang adalah salah satu harta paling berharga dari keluarga Dewa Pedang dan tidak boleh dibuka untuk orang luar, terutama putra suci dari sekte lain seperti Lin Bai, apalagi Lin Bai. Tapi keluarga Dewa Pedang juga tidak berdaya. Sejak zaman kuno, keluarga Dewa Pedang yang dulunya mulia telah mulai menurun. Sejak kematian Dewa Pedang paling terkenal di benua kuno, Dugu Yunhe, hingga hari ini, belum ada Dewa Pedang baru dalam keluarga tersebut. Tuhan. Oleh karena itu, keluarga Dewa Pedang tidak punya pilihan selain membuka Jalan Dewa Pedang dan membiarkan prajurit lain memasukinya untuk menjelajahi misteri, berharap dapat belajar dari mereka beberapa keberuntungan tentang Jalan Dewa Pedang. Dugu Fei mengirim Lin Bai kembali ke hutan Feilong. Ketika dia kembali ke rumah kayu,
Lin Bai berkata, Penatua Dugu Fei, Master Pedang memberitahu saya bahwa keluarga Dewa Pedang memiliki banyak buku rahasia tentang seni bela diri. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk mencarinya. Dugu Fei berkata, haha, tentu saja itu mungkin. Awalnya, ketika kamu datang ke keluarga Dewa Pedang untuk berlatih, kamu bisa pergi ke perpustakaan kitab suci keluarga Dewa Pedang untuk meminjam kitab klasik. Aku ingin mengajakmu mengenal keluarga Dewa Pedang sebelumnya, tetapi karena Huo Cheng dan yang lainnya, mereka membuat keributan. Itu tertunda setelah kejadian itu. Baiklah, besok fajar, aku akan datang menemuimu dan mengajakmu mengenal keluarga Dewa Pedang. Pada saat yang sama, jika Anda ingin meminjam buku klasik, saya juga dapat mengantar Anda ke sana. Lin Bai tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Penatua Dugu Fei. Dugu Fei berdiri dan pergi. Lin Bai duduk di depan rumah kayu itu, matanya berbinar, dan dia berbisik, apa sebenarnya jalan Dewa Pedang itu? Takdir macam apa yang dikandungnya? Dewa Pedang dari keluarga Dugu, Dugu Bai, Dugu King, dan Dugu Yunhei, Ye Yi, Ye Yueseng, dan Ye Changye, Dewa Pedang dari klan Ye, semuanya pernah mencapai puncak jalur Dewa Pedang, dan kemudian menjadi orang terkuat yang menekan 5 benua. Selain mereka, prajurit lain belum menginjakkan kaki di jalan. Setelah mencapai puncak, keluarga Dewa Pedang mulai merasa kesepian. Apakah benar-benar ada peluang besar yang tersembunyi di puncak jalan Dewa Pedang? Mata Lin Bai berkedip, dan dia merasa sedikit bersemangat. Malam yang hening. Saat fajar keesokan harinya, Lin Chen dan Yu Jue datang ke rumah kayu Lin Bai. Tidak lama setelah menunggu, Dugu Fei datang ke Fei Long Lin, memandang mereka bertiga sambil tersenyum dan berkata, karena kalian bertiga telah tiba, ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu mengenal keluarga Dewa Pedang. Lin Bai, Lin Chen dan Yu Jue tersenyum tipis dan pergi bersama Dugu Fei. Lin Ye juga mengikuti di belakang Lin Bai. Setelah meninggalkan hutan Fei Long, Dugu Fei memimpin beberapa orang langsung ke keluarga Dewa Pedang. Alam rahasia ini unik untuk klan Dewa Pedang. Dibatasi oleh Gunung Dewa Pedang di tengah. Di sebelah kiri adalah wilayah klan Dugu saya, dan di sebelah kanan adalah wilayah klan Ye. Dugu Fei berkata dengan ringan. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di tengah istana batu giok, ada puncak gunung yang menjulang ke langit. Gunung yang membentang di kedua sisinya seperti jurang yang memisahkan kedua keluarga. Melihat dari kejauhan, Lin Bai sepertinya samar-samar bisa melihat beberapa jalan giok putih kuno di pegunungan ini. Dugu Fei berkata dengan penuh arti pada saat ini, di Gunung Dewa Pedang, ada jalan Dewa Pedang. Namun, jalan Dewa Pedang sekarang tertutup kabut. Prajurit manapun yang berjalan di atasnya akan terjebak dan mati. Dewa Pedang jalan itu. 10 tahun sekali. Ayo, masih ada 1 bulan lagi. Kalimat ini jelas merupakan apa yang sengaja dikatakan Dugu Fei yang telah didengar Lin Bai. Lin Bai mengangguk dalam diam. Dugu Fei berkata, tentu saja, di Gunung Dewa Pedang, tidak hanya ada jalan Dewa Pedang, tetapi juga harta karun lainnya. Yang lebih terkenal adalah Gua Dewa Pedang 81. Inilah yang ingin saya ambil kamu ke tempat. Yu Jue bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu Gua Dewa Pedang 81? Dugu Fei tersenyum dan berkata, ada banyak jenius luar biasa dalam keluarga Dewa Pedang, dan ketika mereka memilih untuk mundur, mereka hampir selalu memilih Gunung Dewa Pedang. Pergi ke pengasingan. Oleh karena itu, ada banyak sekali gua yang tersisa di Gunung Dewa Pedang. Yang lebih terkenal adalah Gua Dewa Pedang 81. Di Gua Dewa Pedang 81, ada pedang Tuhan rahasia berharga yang ditinggalkan oleh para pendahulu keluarga. Setiap gua memiliki serangkaian rahasia yang lengkap. Jika Anda dapat mempelajari salah satunya, bahkan jika Anda tidak dapat mendominasi benua kuno, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menjadi yang kuat satu. Dugu Fei percaya diri. Men-men tersenyum. Ketika Lin Chen dan Yu Jue mendengar ini, wajah mereka bersinar dan mereka sangat gembira. Lin Bai juga sedikit ngeri. Keluarga Dewa Pedang benar-benar berani. Jika Anda memahami salah satu dari 81 lubang Dewa Pedang, Anda bisa menjadi penguasa sebuah pesta. Pengetahuan semacam ini memang sesuatu yang hanya dimiliki sedikit orang. Bisa cocok. Dugu Fei melanjutkan, di dalam 81 gua Dewa Pedang, ada 6 gua suci lagi. 6 gua suci ini adalah teknik pedang Tao yang ditinggalkan oleh keluarga Dewa Pedang kami yang pernah bercita-cita menjadi Dewa Pedang, dan pencerahan budidaya mereka. Lin Bai mendengar ini dan bertanya, Dewa Pedang dari keluarga Dewa Pedang juga meninggalkan keterampilan pedang. Dugu Fei tersenyum dan berkata, itu wajar. Misalnya,
Dugu dari keluarga Dugu saya Yunhei meninggalkan satu set ilmu pedang di 6 gua suci, yang disebut teknik pedang kabut. Untuk pertarungan satu pedang. Dan Ye Yueseng, Ye Changye, Dugu Bei, dan Dugu King, keempat dewa pedang ini juga pergi di balik keterampilan pedang. Mata Lin Bai bersinar, dan dia merasa sedikit tertarik. Lin Bai juga sangat ingin tahu tentang ilmu pedang yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari 5 benua, dan tidak sabar untuk melihatnya. Tidak hanya Lin Bai yang penasaran, Yu Jue dan Lin Chen juga penuh kegembiraan. Mereka bertanya, bisakah kita juga mempraktikkan warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang? Dugu Fei tersenyum dan berkata, tentu saja bisa, pedang itu keluarga dewa tidak memiliki tangga ketertiban yang ketat seperti sekte lain. Prajurit manapun dapat pergi ke Gunung Dewa Pedang untuk belajar ilmu pedang. Selama Anda memiliki kualifikasi, selama Anda memiliki pemahaman, itu saja. Dugu Fei tersenyum anehnya jalan. Yu Jue dan Lin Chen masih sangat gembira, tapi Lin Bai melihat senyum licik di wajah Dugu Fei. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Dugu Fei senior, saya khawatir tidak sesederhana itu untuk melatih ilmu pedang ini. Dugu Fei tersenyum dan berkata, hahaha, tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika Anda ingin berlatih ilmu pedang ini, tentu saja, kamu harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Terutama ilmu pedang yang ditinggalkan oleh 6 dewa pedang, kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu hanya dengan bekerja keras. Lin Bai bertanya, bagaimana kamu mengatakan ini? Dugu Fei berkata, dalam 81 lubang dewa pedang, Anda perlu memahami ilmu pedang dan mempraktikkan wawasan yang ditinggalkan oleh leluhur itu sendiri. Orang lain tidak dapat membantu Anda. Dulu ada prajurit dari klan Dugu, di Pedang Tuhan setelah duduk di Gua 81 selama 100 tahun, saya masih belum memperoleh apapun. Tentu saja, ada orang-orang dengan bakat luar biasa yang masuk ke Gua 81 Dewa Pedang dan dalam waktu 3 hari, mereka memperolehnya. Wawasan dan ilmu pedang mereka meningkat pesat. Rahasia di sini bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang pemahaman dan takdir. Dugu Fei berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata, pantas saja keluarga Dewa Pedang rela membiarkan semua prajurit pergi ke Gunung Dewa Pedang untuk berlatih. Ternyata sangat sulit untuk melatih keterampilan pedang ini. Jika prajurit dilarang masuk, saya khawatir itu keterampilan unik di Gua Dewa Pedang ke-81 akan sangat dibutuhkan. Kalah. Dugu Fei tersenyum pahit dan mengangguk, dia juga merasa bahwa Lin Bai benar.